Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam diskusi kebangsaan, sebuah diskusi yang membahas isu-isu faktual, tentunya yang menjadi viral di masyarakat. Nah, untuk edisi kali ini, kita kembali bersama lagi dengan Bapak Maijen Purnawirawan Tritamtomo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kita berjumpa lagi untuk membahas banyak isu tentunya yang paling update yang terjadi di Indonesia saat ini. Ada beberapa isu faktual yang memang menjadi perbincangan di publik, terutama terkait kondisi bangsa dan negara saat ini. Bahkan ada yang berpendapat bahwa kondisi bangsa saat ini tidak sedang baik-baik saja, tapi mungkin dalam posisi genting. Nah, mungkin salah satu parameter yang muncul di bangsa ini adalah semacam uleman atau semacam tuntutan dari kalangan purnawirawan TNI yang menyampaikan 8 poin usulan ke pemerintahan Prabowo Gibran, yang memang ada banyak sisi yang disampaikan di situ. Mungkin ada dari sisi politik, ada dari sisi perbaikan ekonomi bangsa ini secara keseluruhan. Dan juga ada beberapa isu lain yang dijadikan parameter para pihak, yaitu terkait adanya telegram dari Panglima TNI yang meminta pengawalan dari TNI untuk kantor atau gedung-gedung Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi. Nah, mungkin ini dua parameter yang disampaikan atau tersampaikan ke publik terkait kondisi bangsa saat ini. Dan mungkin satu lagi, ada pembentukan Satgas Anti Preman. Nah, ini kembali lagi, ini bagian dari upaya untuk memberikan solusi terkait kondisi bangsa saat ini. Nah, mungkin Pak Tri bisa sampaikan sebagai pendahuluan terkait kondisi bangsa saat ini. Kalau kita lihat kan ini para purnawirawan, ini lebih dari 200 purnawirawan jenderal yang menyampaikan bahwa kondisi bangsa ini seperti ini. Nah, ini sebenarnya kondisi ini apakah memang harus disampaikan perubahan sehingga para patriot ini menyampaikan ya semacam usulan atau keluhan sebenarnya, atau mungkin kritikan terkait kondisi saat ini. Bisa disampaikan, Pak. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan para pemirsa pencinta YouTube Indonesian Today di seluruh wilayah tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Sebelum kita masuk pada substansi, seperti apa yang disampaikan oleh pembawa acara, ini cukup menggelitik. Kami dengan segenap pengurus menyampaikan duka cita mendalam terhadap tragedi yang telah menimbulkan gugur kematian dari prajurit-prajurit terbaik TNI, Angkatan Darat, serta warga masyarakat. Kami menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya buat keluarga, dan mudah-mudahan diberi kekuatan, ketabahan dalam rangka menghadapi ini semuanya. Dan kepada almarhum yang terkena musibah dan gugur maupun meninggal dunia, kiranya diterima di sisi Allah yang Maha Kuasa. Kemudian, yang kedua, kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi tahapan perjuangan yang sangat penting dan perjalanan dalam rangka mencapai perjalanan sejarah, terlebih bagaimana kabinet Merah Putih dalam menggapai cita-citanya dalam upaya mencapai apa yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 yang penuh onak dan duri. Nah, ini padahal berkali-kali beliau menyampaikan bahwa satu negara akan disegani manakala 3 lapangan ekonomi, politik,
dan pertahanan ini mapan, kemudian stabil dan kuat. Nah, pertanyaan besar di sini kalau kita lihat dari apa yang disampaikan pembaca tadi, apakah hal tersebut dapat dicapai oleh KMP dengan segala dinamika di dalamnya yang kita lihat seperti saat ini? Jawabannya adalah sangat sederhana. Bisa iya, bisa tidak. Tinggal sekarang bagaimana pemangku kepentingan yang dapat mandat dari rakyat ini mau melaksanakan ini secara main-main, bercanda, atau serius dan bertanggung jawab. Ini masyarakat biar menilainya seperti apa. Tapi ujuk-ujuk beberapa hari yang lalu, kondisi yang lalu, dan baru saja terjadi, ini masyarakat setelah menilai mulai 100 hari, sekarang mendekati 6 bulan ke depan, banyak kegiatan yang dilakukan oleh KMP ini sudah berhasil, namun belum memberikan kepuasan kepada masyarakat secara umum. Ya. Ini yang kita lihat secara umum. Sehingga warga masyarakat secara umum melakukan kritikan-kritikan pedas. Ini semua adalah dalam rangka supaya pemerintah segera melakukan evaluasi dan perbaikan dalam rangka apa yang dijargonkan pada waktu pemilu yang lalu. Ini bukan hanya jargon, tapi sudah bisa membumi dan dirasakan. Ini yang diharapkan oleh masyarakat secara umum. Nah, ini adalah harapan. Namun masyarakat secara umum tiba-tiba dikagetkan dari 2 hari yang lalu. Kenapa saya bilang dikagetkan? Di Cilegon, tahu-tahu ada kerah putih, ya, dalam rangka minta bagian dari proyek yang nilainya 5 Timor. Ini yang mengagetkan masyarakat banyak. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat seperti ini, tentu masyarakat hari ini menjadi semakin bingung. Kenapa semakin bingung? Mantan pejuang prajurit pejuang yang ingin menyampaikan uleman, saran, pandangan, pendapat, dibilang, lu keluar kampung aja lah. Lu tuh kampungan. Kalau bisa hidup jangan di Indonesia. Itu satu. Yang kedua, ketua ormas tertentu dibilang oleh mantan pejabat negara sebagai pahlawan. Padahal aturan main untuk menjadi pahlawan itu ada. Kemudian 3, omong-omong dari warga masyarakat maupun mantan-mantan petinggi negara, ormas supaya dibabat, diberantas, kemudian ditumpas dan dibubarkan. Ini proses yang tidak gampang. Kemudian yang 4, Satgas Premanisme dibentuk dalam rangka mengurangi sistem usaha tadi bisa terhenti dan bisa berjalan kembali seperti sedia kala. Tapi masyarakat baru saja tadi disampaikan di daerah paling barat di Cilegon itu orang terhormat minta bagian dari 5 Timor dengan paksaan. Ini apakah preman atau enggak ya? Atau premanisme? Ini suatu kondisi yang luar biasa. Kemudian tawuran, pembunuhan, pelecehan seksual, sampai dengan geng motor masuk kampung, kok nggak bisa dituntasin? Masyarakat ini resah. Mutasi yang dilakukan oleh TNI kepada warganya terkesan semrawut. Masyarakat ini terkecoh. Ini apa seperti ini sekarang? Mantan pejabat negara yang dulu menggaungkan pedomani ASN, undang-undang ASN, pedomani undang-undang administrasi pemerintahan, perekat pemersatu bangsa, jujur, bertanggung jawab. Setelah pensiun, kembali kepada masyarakat, kejujurannya hilang. Mana masyarakat jadi bingung? Nggak jadi bingung. Kemudian yang berikutnya, Pak Mulyono tempo hari mengangkat pembantu dekatnya untuk menjabat sebagai salah satu menteri yang berhubungan dengan kesehatan di masyarakat, berasal dari
disiplinmu doktorandus. Padahal yang dipimpinnya adalah dokter yang mengait dengan pengobatan, penyelamatan nyawa manusia. Ini di dalam perjalanannya ada terjadi riak-riak. Masyarakat menjadi bingung. Nah, kalau kita lihat ini semuanya, fenomena yang terjadi di masyarakat ini, dan masyarakat secara kasat mata melihat langsung kejadian ini. Imbasnya adalah kepada trust, kepercayaan. Kasihan presiden kita. Kemudian, kondisi ini baik langsung maupun tidak langsung menyangkut kepada masalah astagatra, kepada gatra-gatra kehidupan. Kalau kita lihat yang tadi disampaikan pembawa acara, gatra kehidupan dari 98 tersangkut. Kemudian kalau kita lihat terganggu dan diganggu, seperti apa yang disampaikan oleh Presiden beberapa waktu yang lalu. Sadar atau tidak bahwa ketahanan nasional kita ini lemah, rapuh. Kalau dibilang lemah, rapuh, pasti ada orang yang bilang, nggak bener tuh, terserah. Ini kondisi yang ada di dalam. Nah, kalau ini yang terjadi, pasti ada yang salah. Benar. Karena tadi disampaikan bahwa ini adalah kesengajaan yang diciptakan. Karena tidak ingin melihat Indonesia ini kuat. Sehingga terus diganggu, terganggu, dan diganggu. Adakah yang salah? Ada. Nah, tinggal sekarang, bagaimana Lemhanas sebagai lembaga think tank bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Tentu dia dibantu oleh Wantanas yang sekarang sudah bubar, diganti oleh DPN. Nah, apakah dua lembaga ini mampu melaksanakan tugasnya dengan baik untuk menyampaikan tulisan-tulisan staf yang bermanfaat kepada negara? Tinggal tergantung dari ring 1 presiden. Maukah ring 1 presiden memberikan sodoran telaan staf tadi kepada Bapak Presiden? Kalau nggak diberikan, jangan sampai kita sedih kalau ada seolah-olah bahwa katak dalam tempurung. Yang ngeri kita ini. Ini negara besar. Nah, oleh karena itu, saran tindak dari saya, dalam menghadapi situasi yang tidak kondusif seperti ini, kita seluruh warga bangsa harus waspada terhadap intrik dari perorangan kelompok golongan yang ingin melakukan politik pecah belah. Ini yang terjadi hari ini. Oleh karena itu, saya mencoba mensitir pernyataan dari Bung Karno, Bung Hatta, kemudian Panglima Besar Sudirman, berikut sesepuh TNI Angkatan Darat, Pak Wijoyo Suyono. Bunyinya sederhana. Jaga rumah pekarangan melalui penguatan 3 lapangan. Kalau ini dapat dicapai, maka negara kita akan disegani. Dan pemimpin harus pandai menerima advis sebelum mengambil keputusan. Karena sumbangsih kecil apapun sangat penting untuk membangun bangsa ini. Karena bangsa ini yang kita cinta ini sedang tertimpa oleh bencana. Demikian, selesai. Yang disampaikan Pak Tri salah satunya adalah bahwa progres dari apa yang akan dilakukan oleh KMP ke depan itu adalah salah satu syaratnya adalah kondisi yang stabil. Mungkin nggak cuma kondisi perekonomian, tapi kondisi penegakan hukum mungkin dan kondisi politik dan yang lain. Nah, saat ini ada satu isu yang terkait kondisi bangsa saat ini, yaitu kondisi yang kurang stabil. Salah satunya adalah telegram dari Panglima TNI yang memerintahkan setiap jajarannya di daerah untuk menjaga kejaksaan, dari kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi sampai kejaksaan agung. Artinya ada mobilisasi aparat TNI untuk menjaga gedung-gedung kejaksaan. Nah, ada ini satu penafsiran bahwa ini adalah suatu kondisi yang muncul yang menggambarkan situasi yang kurang stabil. Bahkan mantan Menko Polhukam itu menyatakan bahwa ini ada pertimbangan politis dalam hal ini, yaitu soal penegakan hukum, yaitu adanya hubungan yang tidak harmonis antara dua lembaga penegakan hukum,
yaitu antara Kejaksaan dan Polri. Nah, mungkin bisa disampaikan, Pak, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi telegram dari Panglima TNI itu untuk memobilisasi anggota TNI menjaga kejaksaan dari setiap tingkatan. Nah, apakah ini, karena ini kan baru pertama ya, mungkin apakah ini kalau dari pihak TNI menyatakan bahwa itu satu hal biasa, karena memang ada permintaan. Nah, cuman ada hal lain yang memang tadi salah satunya adalah mantan Menko Polhukam menyatakan bahwa memang di masa saya hubungan dua penegak hukum ini kurang harmonis. Nah, mungkin bisa disampaikan, Pak, apa sebenarnya yang terjadi? Baik, kalau kita mendengar dari pengantar saya tadi, tambahan ulasan yang baru saja disampaikan oleh pembawa acara, maka saya membuat judul dalam konteks hari ini adalah negara kebangsaan sedang dibayangi oleh ancaman dan berbahaya. Ya. Kenapa demikian? Dari apa yang ditanyakan kepada saya, bagaimana kira-kira pandangan Bapak terhadap instruksi Ya. dari Pati 5 kepada jajarannya untuk melakukan pengamanan fisik Ya. terhadap kantor-kantor kelembagaan milik kejaksaan, mulai dari pusat sampai dengan daerah di seluruh wilayah tanah air. Ya. Nah, jawabannya sederhana. Ini menarik, menggelitik. Karena dalam sejarah saya, Ya. dengan nama dulu ABRI sama dengan TNI hari ini, baru kali ini terjadi. Ya. Baru kali ini terjadi. Dan ini menjadi pertanyaan publik. Tentu ini harus dijawab dengan baik. Nah, menurut saya, tentu kita harus meninjau dari beberapa aspek dulu. Yang pertama, apa sih yang menjadi pertimbangan dan dasar penempatan ini? Yang pertama, apakah Kejaksaan saat ini sedang menangani kasus-kasus kakap yang bernyangkut dengan masalah KKN? Ya. Yang kedua, apakah Kejaksaan sedang menangani kasus tentang adanya oknum TNI yang terlibat di dalam KKN tadi? TNI maupun Polri, maupun purnawirawan. Ya. Sehingga timbul kegalauan. Kemudian yang ketiga, ini semua untuk mencegah kemudian adanya intervensi dengan pengalaman. Polisi patroli dibilang mau masuk ke Kejaksaan Agung. Apakah ini? Ini yang pertama. Kemudian dasarnya apakah ada alasannya dengan binter? Nah, kalau binter bukan dudukin kantor kejaksaan. Binter itu membuat satu geodemo konsos di wilayah itu menjadi ruang alat kondisi juang yang tangguh. Daerah hitam jadi abu-abu, daerah abu-abu jadi putih. Daerah dikuasai, daerah binaan, daerah pengaruh. Ini kalau itu dari aspek binter. Tapi yang kita lihat, apakah ini karena kedekatan pertemanan? Kalau kedekatan pertemanan, salah besar. Kemudian, yang keempat, kalau kita lihat dari sejarah yang lalu, mari kita lihat TAP MPR nomor 6 Romawi sampai dengan nomor 7 Romawi. Itu pemisahan TNI Polri sampai dengan tugas. Itu jelas. Tugas polisi, 4 fungsi kepolisian, jelas. Di dalamnya ada penyakit masyarakat. Kalau TNI, pertahanan, di dalamnya jelas itu OMP, OMSP, jelas. Adakah menjaga kantor pertahanan? Nggak ada tuh. Undang-Undang TNI 34, jelas. Undang-Undang Polri, jelas. Kemudian Undang-Undang nomor 59 tahun 60 tentang keadaan bahaya, eskalasi dan penanganan. Hari ini tidak ada hal yang luar biasa. Kondisinya aman. Kalau aman, ya semua gatra kehidupan berjalan normal. Hari ini normal. Jadi normal jangan dibilang ada kegawatan. Gawat yang mana? Ini nggak ada. Ya, aman, tanggung jawab fungsional masing-masing. Kalau rawan, polisi yang lain membantu. Apakah ada kerawanan? Nggak ada. Yang ketiga, krisis. Hari ini apakah seperti itu? Enggak ada. Jadi nggak ada TNI di depan dalam rangka kegiatan dalam kondisi aman rawan seperti itu. Nggak ada.
Ini satu kondisi yang harus dipilahkan oleh semua stakeholder yang mungkin terlibat dan melibatkan diri. Kemudian Undang-Undang Pemda dan Undang-Undang PKS jelas yang mengait eskalasi dan penanganan. Ya aman siapa bertanggung jawab, rawan siapa bertanggung jawab, kritis gawat yang bertanggung jawab siapa. Hari ini gawat kritis nggak ada, rawan nggak ada, hanya titik-titik tertentu. Kemudian peraturan pemerintah tentang bantuan militer ini harus ada langkah-langkah rentang kendali komando dan alih kodal. Ini nggak ada. Tidak ada permintaan ujuk-ujuk saya perbantukan. Ini dasar seperti itu. Berarti kan ini pertemanan. Kalau pertemanan susah. Tolong diingat. Karena kita bicara sejarah. Tuntutan reformasi 98. Difungsi, singkirkan. Back to barak, singkirkan. TNI hanya bertugas dalam masalah pertahanan. Ini sudah jelas. Ini sudah jelas. Tuntutan reformasi seperti itu. Jangan dibilang ada kegawatan yang sedang terjadi. Nggak ada. Ini harus dijelaskan. Kemudian, kalau ini dipaksakan, salah. Kenapa? Fungsi utama TNI, kalau kita lihat, dalam keadaan damai, dia berlatih untuk dia profesional. Karena kita lihat di Nun, jauh di sana, Jazirah Arab, Afrika, Israel, dengan kegiatan di Gaza, di Ukraina seperti apa, dan perang dingin lain. Ini membutuhkan kesigapan profesionalisme dari TNI sebagai unsur pertahanan dalam rangka mencegah tanggal ancaman baik yang datang dari dalam dan di luar. Nah, di sini TNI direkrut, diorganisir, disiapkan, dilengkapi, dilatih untuk tugas-tugas seperti itu. Jadi bukan tugas untuk menjaga kantor. Tolong bahwa kementerian lembaga itu ada PAMDAL. Ya. Lah alangkah eloknya kalau PAMDAL itu dibantu oleh rekan kepolisian yang memang menjadi tugasnya. Nah, kita tergelitik. Bapak Kapolri tanya, Pak, gimana tentang kejaksaan dijaga? Nah, itu menandakan bahwa TNI dan Polri semakin solid. Bukan solid, sulit masyarakat menilainya. Masyarakat sulit menilainya. Ini gimana? Keadaan aman seperti ini, harusnya kan rekan kepolisian yang diperankan. Yang ketiga, kalau ini dipaksakan, tolong Pak, kita bicara internal. Kalau ini berlaku terus, bahwa personel yang didudukan dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah perkantoran yang demikian banyak, berapa yang terlibat? Apakah tidak mempengaruhi ketajaman operasional pasukan? Padahal dalam keadaan damai, dia berlatih, dan berlatih. Dari mulai orlan, latihan perorangan lanjutan, sampai tingkat peleton, tingkat tergu, tingkat peleton, tingkat kompi. Ini jadi kesiapan operasional untuk menjaga negara bangsa. Bukan kesiapan keamanan untuk menjaga kantor. Keliru. Dan tolong yang kemudian, Binsat maupun Binsal fungsi komando yang dilakukan oleh Satuan itu terganggu. Yang ketiga, terjadi kecemburuan sosial di internal satuan itu. Nah, apakah ini akan dicapai? Nah, oleh karena itu, sebaiknya saya, selaku mantan prajurit yang kebetulan 33 tahun kita berdinas, dan baru kali ini itu terjadi, mohon jadi pertimbangan dari Pati 5 untuk ditinjau kembali. Karena tidak efektif, tidak produktif, dan justru mubasir. Demikian, selesai. Ya. Jadi dari situasi saat ini, dari kondisi, memang saat ini Indonesia membutuhkan situasi dan kondisi yang stabil. Baik dari ekonomi, politik, hukum, dari 8 gatra kehidupan berbangsa. Nah, mungkin ada satu hal yang kembali lagi dikatakan bahwa kondisi
di Indonesia tidak stabil, khusus untuk perekonomian, dalam hal ini investasi. Bahwa investasi di Indonesia itu lebih bisa dikatakan sulit tercapai secara maksimal karena ada beberapa kendala. Salah satunya adalah adanya premanisme. Artinya investasi ini terhambat karena memang ada premanisme. Nah, saat ini pemerintah membentuk apa yang namanya Satgas Anti Premanisme. Meskipun ini arahnya adalah mengarah ke ormas. Cuman kembali lagi bahwa definisi premanisme sendiri saat ini belum jelas. Karena publik melihat kalau misalnya itu untuk arahnya ke ormas, tentunya ada premanisme di luar premanisme ormas. Dalam ini ada yang menyebut ada preman berdasi atau kerah putih. Ada juga menyebut preman berseragam. Nah, mungkin dalam situasi saat ini, Pak, apakah perlu Satgas Premanisme itu dibentuk atau cukup dengan membuat suasana yang lebih stabil lagi untuk mengatasi premanisme, misalnya memerangi kemiskinan, terus kesenjangan sosial. Karena sesungguhnya premanisme itu muncul karena tadi kemiskinan, kesenjangan sosial itu terlepas dari preman berdasi. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak. Ini sangat menarik dari apa yang disampaikan pembawa acara. Karena adanya kesenjangan sosial antara si kaya dengan si miskin, kemudian adanya pemerataan keadilan yang tidak merata, sehingga ini salah satu indikator terjadinya premanisme di lapangan. Kalau kita bicara premanisme adalah aksi kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau golongan yang sedikit banyak melanggar aturan atau norma hukum yang berlaku. Nah, kondisi ini justru diberikan sinyal oleh Bapak Presiden. Beliau geram dan prihatin dengan kegiatan premanisme seperti ini. Sehingga Kementerian Polkam, Menteri Koordinator Polkam, membuat gebrakan, yaitu dengan membuat Satgas Anti Premanisme. Ini menarik. Banyak orang yang memberikan aplaus di sini. Dengan harapan supaya sistem usaha tadi berjalan dengan baik, sehingga Undang-Undang Dasar nomor 33 itu bisa tercapai. Dan pengusaha sebagai mitra pemerintah bisa menjalankan kemitraan itu dengan tenang dan nyaman. Apa yang kita lihat hari ini? Nah, tentu ini menjadi catatan buat kita semua bahwa kategori preman ini harus dipilah-pilah, jangan digebiah-uyah. Karena di sini kalau kita lihat ada preman pemalak lapak yang hanya sekedar tuntutan perut. Ada preman yang berkedok di dalam organisasi. Kemudian ada preman yang seperti kita lihat di Cilegon beberapa hari yang lalu. Ini merasa terhormat, ternyata nih bala kosong. Raja tega dia. Kemudian preman yang bersembunyi di balik keseragaman. Apakah ini ada? Nah, ini tinggal pemerintah melihat selama ini. Adakah itu semua? Mudah-mudahan yang di kelembagaan tidak ada. Tidak ada. Dia menjalankan tugas fungsi dengan baik. Ini yang kita harapkan. Nah, kita lihat dari sejarah perjuangan bangsa. Kita lihat di situ dulu. Karena ada banyak orang menyampaikan, justru dari mantan pejabat negara, berantas, tumpas, babat. Kalau soto babat enak. Kalau manusia mau dibabat, dia adalah warga negara bangsa Indonesia. Yang juga harus dijaga marwahnya. Nah, ini berangkat dari perang kemerdekaan yang lalu. Kemerdekaan bisa direbut dari penjajah karena seluruh warga bangsa, rakyat, bahu-membahu dengan perangkat keamanan untuk mengusir penjajah tadi. Jadi di sini ada kemanunggalan. Terus yang kedua, mari kita lihat Undang-Undang Nomor 3 2002 tentang HANEK.
seluruh warga negara punya hak dan kewajiban untuk bela negara. Ingat. Kemudian yang ketiga, mari kita lihat Undang-Undang Nomor 17 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2016 tentang ormas. Ini ormas keberadaannya sah karena dia dilegitimasi oleh Humham. Setelah dilegitimasi oleh Humham, dia mendaftarkan diri kepada Kementerian Dalam Negeri di Litbang, di salah satu bagian Kesbangpol. di Kesbangpol. Kemudian dalam keadaan seharian dia diawasi oleh rekan kepolisian. Nah, kalau kita lihat dari tujuan bentuk ormas itu adalah sebagai mitra dari pemerintah dalam rangka bela negara. Nah ini, jadi jangan salah kaprah, ormas itu semuanya jelek. Enggak. Jumlahnya di Republik ini ratusan. Tentu, kenapa terjadi adanya oknum misalnya dalam ormas yang membuat penyimpangan? Jangan digebiah uya. Tolong, saya minta dengan hormat dan sangat, bahwa ormas itu membuat seperti ini, salahkah dia? Salah-salah benar enggak. Yang salah yang memina. Karena di wilayah, menurut Undang-Undang Pemda, itu ada yang namanya Forkompimda, FKPD, SKPD, itu semua terlibat. Dan semuanya punya tugas mengamati apakah gatra kehidupan yang ada ini ada riak atau tidak. Nih. Jadi sebenarnya yang disalahin nih Forkompimda. Tambah lagi Undang-Undang Nomor 17 2012 tentang intelijensi negara. Sampai dengan Forkominda. Komunikasi intelijensi negara. Situ lengkap di tingkat pusat, tingkat 1 maupun tingkat 2 kabupaten kota. Ada. Kok semuanya harus dirangsang oleh presiden? Baru bergerak, kagetan. Yang kita lihat TV, motor, jalan, war. Ini jangan sampai anget-anget teh ayam. Karena untuk operasi seperti ini, itu ada jangka waktu. Dan dia harus didukung oleh keuangan negara. Kalau menggunakan keuangan dari kesatuan, seminggu tamat. Perkalian dalam sarung, nongol lagi. Rakyat resah kembali. Nggak akan tercapai. Ini harus dilakukan secara terintegrasi, terpadu dalam satu sistem. Ini harus dibicarakan dengan Senayan, karena menyangkut anggaran. Yep. Ini terus berkesinambungan. Bukan seminggu, 2 minggu, 1 bulan. Selesai, pengusaha lagi dipalakin. Nah, susah. Nah, sekarang kami mohon dengan hormat, dengan sangat, ormas itu pembinanya adalah Kementerian Dalam Negeri. Apakah selama ini ada pembinaan dari pemerintah kepada mereka? Nggak ada, dilepas saja tuh. Dia butuh sebagai mitra negara, kemudian dia butuh untuk mendapatkan informasi sesuai Undang-Undang PSDN, pengelolaan sumber daya. Dia ada di komponen utama TNI. Kan begitu. Komponen pendukung Polri, termasuk saya nih veteran, itu ada di situ. Ya. Komponen dasar, ya termasuk teman-teman ormas. Yang membina komponen ini semua adalah Kementerian Pertahanan. Yang menggunakan adalah TNI. Nah ini harus sinergi dong. Ya. Jangan dibilang bandit itu preman. Mana yang terhormat Pak? Kerah putih, pakai dasi, tahu-tahu dia malak. Ini gimana Pak? Yang diudak-udak, yang dikejar-kejar, preman, anak yang harus menghidupi keluarganya, memalak. Apa itu? Memalak, palak, apa itu yang Parkir, angkutan umum. parkiran dan sebagainya ini. Itu duitnya receh-receh.
yang gede segede gajah, ini harus dibayar. Ini juga harus ada evaluasi menyeluruh baik dari kementerian lembaga untuk menjaga marwah kementerian lembaga jangan sampai terkena kontaminasi. Ini loh Pak. Oleh karena itu apa yang disampaikan pembawa acara tadi, preman ini harus dikategorikan. Perlakuannya kalau yang cuman receh-receh tadi dibina. Kementerian Sosial di mana? Kan begitu. Ini terikat Pak, terkait. Jadi terikat interdep. Interdep harus ikut melaksanakan membuat satu konsep. Jangan ANSI diserahkan kepada Polkam, kemudian penyelenggara kegiatannya adalah masing-masing kementerian lembaga. Ini nggak bisa Pak. Ya. Karena bagaimanapun juga preman ormas itu adalah anak bangsa Ya. yang harus dibina, yang pada satu saat negara dalam keadaan baik bisa diberdayakan sebagai kekuatan pengganda melawan ancaman tadi. Ini yang mungkin saya sampaikan. Oleh karena itu harapan dari kita, tolong Pak, kita menangani ini harus arif, bijak, dan tidak bisa digebiah-uyah seperti itu. Nah, interdep tadi yang di bawah koordinasi Polkam ini harus membuat satu konsepsi yang terencana, terarah, teratur, berkesinambungan. Itu kira-kira yang perlu saya sampaikan. Demikian, selesai. Iya. Jadi untuk menciptakan kondisi yang stabil, itu kan memang harusnya menjadi perhatian seluruh anak bangsa. Nah, mungkin ini yang menarik adalah saat ini, tadi Pak Patri juga sudah disampaikan di depan, ini adanya ulama dari para purnawirawan TNI Polri sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi bangsa, sehingga memunculkan 8 tuntutan ya sebenarnya, 8 tuntutan, ada 8 item tuntutan. Tentunya ini dengan latar belakang mencermati kondisi bangsa dan negara saat ini. Nah, cuman itu ditanggapin dengan dua versi yang berbeda. Satu melihat ini sebagai bentuk kepedulian, tapi dari sisi yang lain ini dilihat sebagai bentuk provokasi yang justru akan memecah belah anak bangsa. Apalagi ada pernyataan dari seorang pejabat yang kebetulan mantan purnawirawan, itu kampungan, jangan di Indonesia, keluar aja. Nah, ini yang menarik dari sisi mengkritisi dari apa yang ada di kondisi saat ini. Padahal sebenarnya memang dibutuhkan. Melihat kondisi saat ini, dibutuhkan kritikan tentunya, apalagi ini para patriot yang memang punya track record bagus. Lebih dari 200 jenderal mantan purnawirawan yang ikut mendukung 8 tuntutan itu. Nah, ini menjadi politis tentunya, ini akan menjadi pro dan kontra dan akan menjadi provokasi karena salah satu poin dari 8 poin itu adalah usulan untuk mengganti wakil presiden. Sehingga situasi menjadi saat ini menjadi panas. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak Tri sebagai mantan TNI dan purnawirawan, tentunya situasi ini harusnya menyejukkan karena ini tentunya para mantan jenderal ini kan untuk kondisi bangsa tentunya, tapi dibaca oleh pendukung pemerintah lah dalam hal ini itu sebagai ancaman karena salah satu poin adalah pemajulan wakil presiden. Nah, bisa dijelaskan Pak? Baik, ini luar biasa. Menarik untuk kita sikapi sebagai satu fenomena yang memprihatinkan. Bahwa ada anak bangsa yang selama puluhan tahun mengabdikan diri sebagai aparat keamanan, sebagai prajurit TNI, prajurit pejuang yang melakukan kegiatan ingin menyampaikan isi hatinya sebagai wujud keprihatinan terhadap kondisi bangsa yang saat ini sedang compang-camping sebagai akibat inventarisasi yang diterima oleh pejabat Kabinet Merah Putih pimpinan Pak Prabowo dalam kondisi yang luar biasa. Beliau mencoba untuk membangun ini dengan sebaik-baiknya. Tapi apa daya, tangan tak sampai. Karena begitu banyak persoalan yang harus dirantasi. Nah, di tengah perjalanan,
rekan-rekan saya dari Purnawirawan coba ingin menyampaikan uleman, Ya. saran rembuk kepada pemerintah dari keprihatinannya yang berisi 8 muatan tadi. Ya. Apalah Cur, apa yang dia lakukan ini justru ditanggapi secara beragam oleh anak bangsa di seluruh wilayah tanah air. Ya. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang abstain. Itu hal yang wajar. Ya. Namun demikian, bagi orang yang memang nggak tahu, wah, ini provokasi, pecah belah. Bapak salah makan obat, mendingan sampean tidur daripada ngomong. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat apakah teman-teman saya ini salah dan melanggar ITE. Nggak ada. Kalau kita bicara ITE bab 7, pasal 27, muatan krusial yang 4 itu nggak ada satupun yang dilanggar. Nggak ada. Nggak ada. Justru dia ingin membantu mengingatkan, negara sedang kondisi seperti ini tidak baik-baik amat. Yuk kita selamatkan sama-sama. Nah, tinggal butir 8 tadi adalah apa yang dia lihat di lapangan secara kasat mata. Ya. Karena prosesnya, dia ini secara hierarki sudah minta pengen ketemu dengan Bapak. Tapi dijanjikan berikutnya juga nggak dapat. Nah, sebagai perhatian, dia menyampaikan butiran tadi secara terbuka dengan harapan supaya pemerintah melalui ring 1, ya, karena pasti ada inner cycle di pemerintahan. Nah, inner cycle ini harus arif bijak, harus bisa mengklasifikasikan apakah ini penting, main-main atau bercanda. Kalau penting ya terima. Jangan ini hal seperti ini, kondisi bangsa seperti ini, yang membaca uleman tadi hanya inner cycle, yang pinter sampean. Tapi Bapak kayak katak dalam tempurung, terkaget-kaget mendengar ini. Salah sampean, kita harus mengamankan pemimpin bangsa ini. Presiden kita harus amankan, kita harus jaga. Jangan karena Anda terlalu, wah, presiden nggak bisa disentuh siapapun. Siapa yang menyentuh presiden? Nggak ada. Pas Pampres ada. TNI Polri ada di situ. Rakyat ada di situ semua. Nggak ada yang nyentuh. Hanya ingin menyampaikan saran, pandangan, pendapat. Soal diterima silakan. Nggak ada masalah. Karena di lembaga kepresidenan ada lembaga think tank yang memang mengkaji. Ya. Ada mulai dari IKN kalau bisa ditunda. Ya itu benar. Nah kalau Gibran diberhentiin, ada mekanisme sendiri. Nah tim tank tadi yang ada ke kementerian lembaga yang mengkaji. Jangan seolah-olah teman-teman saya ini melakukan tindakan destruktif. Memaksakan kena. Nggak ada. Apalagi sampai ada omongan kampungan. Woi, yang ngomong kampungan, baca buku nggak? Baca undang-undang nggak? Tolong. Nah, oleh karena itu, saya perlu menyampaikan pada anak bangsa di seluruh wilayah tanah air, sikapi ini secara arif dan bijak. Karena kita semua anak bangsa dilindungi oleh Undang-Undang HANEP. Ya. Dilindungi oleh Undang-Undang PSDN. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 di batang tubuh sampai 27, 28, 30. Ini ada kewajiban anak bangsa untuk bela negara. Apalagi dalam kondisi kritis. Dia bersuara lantang untuk mengingatkan, loh, jangan kita terlena. Itu intinya. Ayo kita bangkit, kita bangun, kita berbuat untuk menyelamatkan bangsa ini. Dengan seluruh program yang pro rakyat. Dan memberikan kenikmatan kehidupan bagi rakyat, ya kita setuju. Bukan semua program kita ACC. Enggak. Barang nggak halal, kita bilang halal. Keliru. Salah makan obat sampean. Kita harus bisa bedakan mana yang halal, mana yang nggak halal. Jangan digebiaui halal semua. Katanya barang dari negara antah berantah masuk, bau minyak babi.
Ini gimana? Nah, seperti itu kita harus perankan tugas, fungsi, peran dari kementerian lembaga itu secara optimal. Nah, oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh anak bangsa tadi adalah dalam rangka menjaga kapal besar ini yang sedang di lautan terombang-ambing, mampu merapatkan barisan ke pelabuhan, sehingga kapal ini maupun rumah besar ini selamat dan tidak terpecah belah. Itu tujuannya. Karena ingat, teman-teman saya ini selama pengabdiannya, dia berbakti untuk negara dan bangsa. Ya, dia berbakti untuk negara bangsa. Ikut DOM 1, DOM 2, DOM 3, bakti TNI. Kemudian apapun dia lakukan semua untuk negara bangsa. Sehingga hak asasi manusia ini semuanya diserahkan kepada negara. Dia udah nggak punya HAM lagi. Karena semua untuk negara bangsa. Dia merasa terpanggil. Karena apa? Setelah dia pensiun, dia diwadahi memang di PP Angkatan Darat. Sama saya juga sama. Itu sebagai wadah. Tapi kemandirian dia, independensi dia, kemudian non-partisan, kita yang menentukan. Kenapa non-partisan? Politik dia adalah politik negara. Untuk menyelamatkan negara. Bukan politik praktis. Untuk kepentingan kelompok golongan. Bukan. Kemudian, tolong diingat. Dia juga punya kekuatan moral. Mengamankan, mempertahankan bangsa dan bangsa NKRI dari keruntuhan dan kehancuran. Itu kekuatan moral yang ada. Sehingga dia terpanggil. Nah, terpanggil dengan tulus ikhlas, pengen ngadep nggak dikasih waktu. Pengen ngadep nggak dikasih waktu. Dia membuat tulisan seperti ini, dicap pengkhianat. Salah. Dia adalah pejuang. Bukan pecundang. Ingat, mereka teman-teman saya bukan pecundang, dia adalah pejuang yang ingin menyelamatkan bingkai NKRI. Ini tolong dipahami oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Kita harus melihat ini sebagai sesuatu keprihatinan. Yuk, yang harus mau pro Jokowi, mau lawan Jokowi, kita adalah anak bangsa yang hari ini harus menyelamatkan bangsa bersama-sama. Perbedaan pendapat, yes. Tapi begitu ancaman untuk negara datang, lah mulai dari maling, lonte sekalipun, harus bergandengan tangan menyelamatkan bangsa ini. Nah itu. Karena teman-teman tadi punya pegangan Undang-Undang Dasar 45. Bacalah, saya nggak perlu jelasin pasal mana aja. Dia punya hak untuk bicara. Lewat saluran yang mana punya hak. Dia tidak melanggar Undang-Undang ITT. Kemudian Undang-Undang PSDN, dia punya kewenangan di situ selaku komponen pendukung. Begitu dapat ancaman, dia bereaksi, siap mengangkat bedil kembali. Minimal kalau dalam kondisi aman, saran, pandangan, pendapat itu bedilnya dia. Supaya kita tergugah. Jangan ada orang yang a priori. Jangan bilang kampungan. Pak, Bapak salah makan obat tuh. Jangan mentang-mentang senior. I am the best. Nggak ada. Kita, Pak, selaku purnawirawan, kita tidak ada bedanya seperti yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 45, pasal 27, 28, maupun HANEK. Bela negara, semuanya kata kuncinya. Kemudian, dari sini, saya minta kepada kita semua, setelah kita purna, kita adalah warga masyarakat yang dituntut oleh undang-undang dalam kedudukan dalam pemerintahan dan hukum, kita wajib menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baik. Kita taat pada aturan yang berlaku. Jadi jangan kita setelah kita ngerasa dulu senior, kita ini jagoan. Terus nantang, Pak, jelek-jelek kita ini semua pernah jadi jagoan RT sekalipun. Jadi kita juga pernah jagoan, Pak. Tapi setelah purnawirawan, jagoannya kita membela bangsa, menjaga bingkai NKRI, menyelamatkan program negara yang pro rakyat. Demikian, selesai. Ya. Menarik yang disampaikan Pak Tri Tamtomo terkait sumbangsi para patriot, pejuang yang sekarang menjadi purnawirawan. Nah, mungkin ada sisi yang lain juga yang perlu juga dikritisi terkait sumbangsi anak bangsa, yaitu
kondisi masyarakat. Dalam hal ini ada satu pameo bahwa negara yang kuat itu negara itu harus sehat. Yep. Nah, mungkin ada satu hal lagi yang perlu dikritisi, yaitu terkait setelah adanya revisi dari Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 2023. Nah, undang-undang ini memang merubah kewenangan dari kewenangan Kemenkes yang bertambah setelah ada perubahan di undang-undang itu, yaitu pembinaan dan untuk profesi dokter di Indonesia itu berpindah, yang sebelumnya ada di Ikatan Dokter Indonesia berpindah menjadi kewenangan Kemenkes, termasuk juga untuk penerbitan STR dan yang lain-lain. Nah, dalam situasi seperti ini, tentunya para dokter yang tergabung dalam profesi, kan macam-macam profesi dokter, itu melihat ada kewenangan yang berlebih yang didapat oleh Kemenkes. Sehingga muncullah semacam, sama juga kayak purnawirawan itu, yaitu mengkritisi kondisi ini, terutama dokter-dokter senior. Ada kewenangan berlebih. Nah, dalam situasi seperti itu, justru Kemenkes sendiri merespon, sama tadi seperti tadi. Wah, ini kampungan, merespon bahwa tuntutan para dokter yang mempertanyakan perpindahan kolegium dari ini ke Kemenkes itu dilakukan oleh pihak-pihak yang kekuasaannya hilang. Nah, ini kan menjadi politis pernyataan, kebetulan Menteri Kesehatan menyampaikan itu. Nah, sebenarnya kondisi ini tentunya akan membuat keriuhan tersendiri atau mungkin perpecahan di antara anak bangsa untuk menyikapi ini. Nah, mungkin bisa disampaikan, Pak, terkait kondisi saat ini yang seakan-akan Kemenkes face of face dengan ID sebagai organisasi para dokter. Bisa disampaikan, Pak? Baik, ini menarik lagi. Karena yang kita lihat hari ini adalah friksi-friksi di lapangan yang justru ada di dalam lembaga Kementerian Negara itu sendiri. Padahal dia punya tanggung jawab untuk mensukseskan program yang dicanangkan oleh Presiden dalam rangka bahwa berulang kali Presiden menyatakan bahwa ekonomi, politik, dan pertahanan kuat. Nah, di dalam pertahanan tadi itu ada ketahanan pangan, ada ketahanan kesehatan. Nah, ini yang memang harus diwujudkan dalam rangka mendukung kegiatan kebangsaan secara umum. Nah, menurut aturan perundang-undang yang ada tadi, nomor 17/23, ada pengalihan kewenangan yang dirasakan ini milik penguasa kesehatan. Sehingga terjadilah kecemburuan. Sebenarnya kecemburuan itu nggak perlu terjadi kalau antara pemimpin yang dipimpin, antar pemimpin maupun yang dipimpin, maupun yang telah purna, ada kegiatan yang namanya K3I, komunikasi, koordinasi, tukar informasi, omon-omon. Ini duduk bersama, pasti semua bisa cair. Tapi yang hari ini justru pendekatan kekuasaan ditonjolkan. Sehingga terjadilah hal yang tidak kita ingin bersama. Yang suka tidak suka, ini akan menghambat program pemerintah itu sendiri. Nah, kalau saya dari orang awam, sejak awal, saya nggak suka, ini pendapat pribadi, Dr. Andus memimpin kementerian yang menyangkut dengan obat, manusia, dan penyelamatan nyawa. Kalau Dr. Andus, urusannya kan masalah ilmu dan seni untuk mendapatkan keuntungan. Kalau pendapat awam saya seperti itu. Jadi basicnya saja sudah berbeda. Dan jangan lupa bahwa dokter ini memang tempo dulu ID dominan dalam rangka menampung semua disiplin ilmu yang ada, purna maupun sebelum purna, sebagai lembaga think tank. Nah, setelah ini semua beralih kepada undang-undang yang baru, tentu harus tetap ada sinergitas. Bapak Dr. Andus kan nggak pernah jadi dokter. Sedangkan pimpinan yang ada di situ adalah yang menyangkut dengan masalah nyawa, obat.
dan lain sebagainya. Nah ini saya ingatkan juga karena ada informasi isu yang berkembang bahwa TNI akan membuat obat. Jangan lupa, jangan dibuat oleh TNI sendiri. Dia harus sinergi, walaupun dokter di situ ada, tapi tetap harus sinergi dengan Kementerian Kesehatan. Dia harus komunikasi dengan Senayan. Jadi jangan langsung saya bisa bikin obat untuk negara bangsa. Jangan. Karena ini adalah domain Kementerian Kesehatan. Demikian juga yang dibuat oleh dokter kita. Oleh karena itu, kami mohon dengan Bapak Presiden, setelah melihat fenomena yang terjadi, kita ini prihatin, Pak. Tolong, di depan mata COVID-19 mulai merambah lagi, Pak, di beberapa negara tetangga. Nah, ini kita harus bersiap. Jangan di satu sisi penyakit lagi datang, kita jadi tempat uji coba TBC. Padahal wadah ini, tetek bagai disiplin ilmu yang ada nggak diajak. Ahli tugas, ahli jabatan, iya, dokter umum bisa melakukan operasi sesar. Kemudian disampaikan bahwa perawat adalah kasta terendah. Ini kan pelecehan jabatan, profesi. Ini menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, kalau ketidaknyamanan dengan 4 tahun setengah tadi, kalau Bapak biarkan, hancur Pak program Bapak, nggak akan sampai. Nah, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Pak, dari Bapak melihat ini semua, tentu ada kementerian yang the best Pak. Tapi juga ada kementerian yang gebos. Dan juga ada lembaga kementerian maupun departemen maupun institusi keamanan, mau Polri, mau TNI, mau Kejaksaan, kalau memang orangnya bagus, jangan dievaluasi, Pak. Kalau orangnya bagus, evaluasi karena menimbulkan kegaduhan, Pak. Bagaimana? Pak Kunto langsung jebret 1 hari dimutasi jadi staf khusus Angkatan Darat. 1 hari kemudian dianulir. Ini sistem mekanisme yang mana ini? Kita mantan prajurit semua bingung. Karena baru kali ini kita dapatkan. Padahal di situ ada mekanisme lewat Wanjakti. Dewan yang memang mengurusi seperti ini. Secara berjenjang, bertingkat, berlanjut. Baru masuk pada presiden untuk dapat persetujuan. Jangan Anda buat satu kegiatan sendiri, dimasukkan pada inner cycle buat kesimpulan sendiri, serahkan pada Bapak Presiden. Sehingga Pak Presiden, tolong dijaga kehormatan, harga diri, kebanggaan kita. Walaupun gimana dengan segala kekurangannya, Pak Prabowo hari ini adalah Presiden kita. Beliau harus dijaga kehormatannya. Ini yang saya minta tolong dengan hormat dan sangat. Nah, polemik ini segera harus dihentikan. Saran dari kami, Pak, kalau ini begini terus, kapan Pak ketahanan kesehatan tadi bisa tercapai dengan baik? Nah, menurut saya, gonjang-ganjing ini harus dihentikan dengan cara evaluasi menteri, pejabat Pati 5, pejabat kepolisian, pejabat kejaksaan, maupun kementerian lembaga lainnya yang memang tidak bisa membuahkan hasil untuk mencapai amanah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 tahun 45. Ini dari kami. Oleh karena itu, jaga marwah ini semuanya, Pak. Yang nggak tahu jangan sok tahu. Demikian, selesai. Menarik yang disampaikan Pak Tri terkait jabatan tinggi sebuah lembaga atau kementerian yang dijabat tidak sesuai dengan background pendidikan dan juga mungkin background latar belakang pengalaman. Nah, ini di sisi lain kalau kita tadi bicara Kementerian Kesehatan, sekarang kita bicara di TNI, Pak. Kalau tadi TNI rencana mau bikin obat gitu. Nah, ini ada yang menarik di TNI terkait latar belakang dan ini. Berdasarkan skep Panglima TNI nomor 554
isinya adalah mutasi 7 jenderal. Salah satunya adalah perpindahan dari pejabat Angkatan Laut, TNI Angkatan Laut, dipindahkan ke TNI Angkatan Darat dalam rangka pensiun. Ini kan mungkin pengalaman Patrick sebagai mantan anggota TNI, tentunya ini yang pertama juga gitu. Artinya kan ini ada sama seperti Menteri Kesehatan yang harusnya backgroundnya adalah dokter, ini bukan. Nah ini juga ada perpindahan dari TNI AL ke Angkatan Darat. Nah masuk di situ artinya kan kalau kita bicara Sispin Prespaya, ini kan ada kekacauan di situ. Karena di dalam skep 554 ini juga awalnya sudah ditandatangani 7 jenderal, tiba-tiba dianulir. Nggak sampai sehari. Sehingga orang menghubungkan, publik menghubungkan kebijakan itu terkait ada muatan politis. Mengingat salah satu dari 7 jenderal yang dimutasi tersebut adalah putra dari seorang tokoh yang mendukung munculnya 8 item uleman dari purnawirawan TNI Polri. Nah mungkin bisa dijelaskan Pak soal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini menarik lagi nih. Sehingga situasi yang tadi disampaikan oleh pembawa acara menjadi gonjang-ganjing percakapan di masyarakat secara umum. Kok bisa begini? Nah, kalau kita lihat di sini bahwa kalau alih tugas alih jabatan tentunya kewenangan AD, AL, AU ada di kepala staf mereka masing-masing. Iya. Dari sisi pembinaan, penggunaannya ada di Pati 5. Ya. Itu hal yang biasa. Nah, kemudian Kemhan sebagai mitra dalam rangka penganggaran sampai dengan pengadaan. Itu hal yang sampai saat ini berlaku. Tapi yang kita lihat beberapa waktu yang lalu, dengan adanya gonjang-ganjingnya, berbau politis, ini menjadi menarik. Padahal tentara sejak kelahirannya oleh Pak Dirman sudah dicanangkan bahwa tentara tidak bisa berdiri sendiri tanpa berinteraksi dengan organisasi di luar ketentaraan dalam rangka bela negara. Tuh. Ya. Kemudian yang kedua, belajar dari Pak Dirman melakukan kegiatan gerilya ke Manoreh. Ya. Bagaimana pemerintahan pada saat itu menyatakan, Dirman, kamu tinggal di sini aja dirawat. Tapi Pak Dirman bilang, kalau saya di sini ditangkap, habis. Beliau meminta, saya akan meninggalkan tempat. Artinya patriotisme tadi, iya. Dan dia tidak bermain politik. Politik dia adalah politik negara. Negara mau masuk jurang, kok saya ikut masuk ke jurang? Itu Pak Dirman. Ini harusnya yang dipegang oleh teman-teman adik-adik kita saat ini. Nah, kejadian pengajuan 8 item tadi jangan dikait-kaitkan dengan masalah politis. Kalau dikait-kaitin masalah politis dan pesanan dari pembawa petisi tadi, ini memang celaka 12. Negara ini hari ini adalah milik Prabowo yang dimandati oleh rakyat, yang mantan-mantan minggir di luar garis. Anda jangan ikut main di sini. Orang bilang nggak ada, ya terserah. Tapi kasat mata ini nggak bisa. Nah oleh karena itu, kalau dari Angkatan Laut dimutasi ke Mabes TNI Angkatan Darat sambil menunggu pensiun, ini salah kamar. Main caturnya kebangetan. Orang meleng dia kudanya loncat sampai makan raja. Ini salah ini. Ini keliru gede. Ini kan harus dijaga marwah Panglima TNI, Panglima besarnya tuh Pak Prabowo, Presiden. Jadi jangan dimain-mainkan. Apalagi juru bicara ngomong, dinaikkan kembali karena di sana masih ada tugas yang masih tertinggal. Emangnya kita anak kecil, balita, dibohongin kena. Hati-hati dalam Anda bersikap berbuat. Ngomong yang tertata. Jangan membela yang salah. Ini minta tolong. Nah oleh karena itu, dengan kejadian seperti ini menjadi menarik. Nah, saya lanjutkan saja bahwa kondisi ini, tabiat seperti ini harus dihentikan.
tugas fungsi peran tentara itu ada sendiri. Mekanisme hubungan kerja ada sendiri. Mekanisme mutasi ada sendiri. Kementerian lembaga di luar ketentaraan tidak boleh melakukan intervensi. Demikian selesai. Ya, menarik yang disampaikan Pak Tri. Artinya harus ada semacam kesadaran dan profesionalisme tentunya ya terkait pengembangan karir dan yang lain-lain. Dan juga tentunya ada suatu sistem atau sistematika yang dibangun di TNI sendiri untuk menjadikan TNI ini yang katanya itu kan termasuk peringkat dunia TNI kita ini. Nah, cuman ada satu hal yang menarik yang tadi di depan disampaikan Pak Tri Taptomo, dan tadi Pak Tri juga sudah menyampaikan duka cita yang mendalam terkait ledakan di Pamengpe ya, yang di Garut. Nah, itu artinya kan di sini kan ada semacam sistem atau tata kelola yang mestinya dikembangkan dalam untuk pengelolaan amunisi dan yang lain-lain. Nah, ini ada satu usulan terkait apa bahaya yang muncul ketika sebuah markas TNI atau mungkin gudang senjata yang berdekatan dengan pemukiman. Kebetulan Pak Tri dulu di Komisi 1 yang membidangi masalah ini, yaitu usulan untuk memindahkan atau menjauhkan antara markas tentara dengan pemukiman. Padahal kita tahu hampir semua di wilayah Indonesia nggak jauh dari komplek atau markas tentara itu berdekatan dengan pemukiman. Nah, efektif tidak sih Pak untuk situasi saat ini? Apakah cuma untuk menjauhkan gudang senjata atau memang markas harus dijauhkan dari pemukiman? Nah, mungkin bisa disampaikan Pak. Ini menarik lagi. Ada sinyalemen yang disampaikan oleh anak bangsa yang mungkin beliau nggak paham. Ya. Tapi saya sebagai mantan prajurit perlu bahwa uleman itu minta kalau bisa markas-markas TNI ini jauh dari pemukiman sebagai akibat dari ledakan yang terjadi Pamengpe yang memakan korban 13 jiwa. Ya. Nah, ini menjadi menarik. Usulan itu boleh-boleh saja. Nah, kebetulan saya dari Korps Infanteri mulai tahun 74 sampai 2007, 33 tahun sebagai prajurit dengan Korps Infanteri tadi, saya pernah di Jawa Tengah, bertugas di Jawa Tengah, saya pernah bertugas di Jawa Barat, saya pernah bertugas di Sulawesi Selatan, saya pernah bertugas di Sulawesi Utara, kemudian di DKI Jakarta, sampai dengan di wilayah Kodam 1 yang meliput 4 provinsi. Ya. Riau, Kepulauan Riau, Sumut, sampai dengan Sumatera Barat. Ya. Nah, dengan apa yang saya lihat tadi, sasarannya yang ditujukan kepada asrama, kantor-kantor militer. Dulu, kantor-kantor militer itu ditempatkan tersebar, terpencil. Ya. Sudah jauh dari pemukiman. Itu saja saya lahir jadi tentara tahun 74. Ya. Sudah terpencil. Terpencil nun jauh di sana. Intinya adalah untuk mencegah tangkal ancaman baik langsung maupun tidak langsung. Dalam perjalanannya, perjalanan jumlah manusia makin berkembang, kebutuhan manusia makin berkembang. Yang tadinya asrama itu terpencil jauh di sana, justru ditempel dengan pengembangan kota, merapat. Karena dimanapun asrama tentara maupun polisi, pasti warga masyarakat nempel karena dia merasa aman, nyaman. Yeah. Nah, aman rasa nyaman ini, akhirnya mereka menumpuk. Ini alami. Ini alami. Di dalam perjalanan berikutnya, kalau ini merapat terus ke sini, tentu ada pandangan bahwa dengan kejadian-kejadian yang baru lalu,
ini asrama tentara harus bergeser keluar. Nah, tolong di sini. Dulu awalannya kita sendiri menyepi. Ya. Tapi setelah pengembangan manusia, pengembangan dunia, dan lain sebagainya, kesendirian tadi ditempel justru oleh masyarakat. Karena di situ ada kenyamanan dan kehidupan yang menjanjikan, saling interaksi tadi. Ya. Nah, dari gambaran besar tersebut, di Renstra TNI, melalui MEF 1, 2, 3, dan seterusnya sampai hari ini penyebaran prajurit, penyebaran satuan, itu sudah dilaksanakan. Yang tadi bertumpuk di Jawa, ini keluar Jawa. Dengan rencana pembentukan 100 batalion teritorial, sampai Kogapilat, semuanya di luar. Tapi pengembangan kota, kebutuhan masyarakat, ini nggak bisa dicegah. Yang tadinya sepi, seperti saya ambil contoh di Pulau Siberut. Saya buat Koramil, saya buat Kodim. Yang terpencil dalam hutan sekarang seperti kota. Di Natuna, Kompi, kita bentuk, batalion kita bentuk, pisah Kompi terpisah non jauh di sana, bentuk Kodim, Koramil. Hari ini kita bisa lihat, seperti itu kondisinya. Jadi jangan disalahkan, asrama-asrama ini harus mincil. Oleh karena itu, saran dari saya, untuk menjawab ini semua, sebaiknya yang diusik bukan tatanan asrama yang ada. Tatanan yang berkaitan masalah letak dari Gomupus, gudang munisi pusat, gudang munisi daerah, gudang munisi satuan, sampai dengan tempat pemusnahan dari Jimuhandak, munisi bahan peledak. Ini ditata sesuai parameter yang terkini seperti apa. Apakah flat, datar saja, harus ada pengaman yang lain. Nah, ini tentunya harus dibicarakan di pemerintah berikut, di lembaga legislatif. Karena untuk merubah ini perlu anggaran. Nah, anggaran ini memang nggak bisa kecil. Seperti sekarang, gudang munisi di satuan itu sederhana. Gudang munisi di tingkat daerah memang dari dulu sepi, tapi hari ini masyarakat yang menempel ke situ. Nah, supaya baik gimana? Mungkin ada teknologi tinggi untuk mengamankan itu, membuat itu semua. Ya tentu anggaran juga yang menentukan. Oleh karena itu, saran pemerintah sebaiknya merespon ini. Nah, tempo hari sudah ada rencana perencanaan yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian bersama Forum Komunikasi Industri Pertahanan, berikut dengan staf khusus Presiden bidang pertahanan Pak Dudung. Dapatnya kawasan di Subang menjadi KEK. Nah, hari ini semua sudah baik, kemudian sudah terintegrasi, tinggal dari Kementerian Pertahanan belum bisa memberikan ruang waktu untuk berinteraksi. Nah, mohon pada Presiden untuk mohon bantuannya kepada Kementerian Pertahanan untuk mau menerima, sehingga bisa menata apa yang tadi terjadi ini supaya tidak terjadi lagi. Demikian, selesai. Ya, terima kasih. Tadi disampaikan sebuah solusi tentunya untuk tentunya menjaga keselamatan masyarakat di sekitar. Nah, mungkin yang terakhir, Pak, ini terkait persatuan dan kesatuan. Karena itu menjadi syarat bagi majunya sebuah bangsa. Nah, saat ini anak bangsa terpecah, terbelah menjadi dua, terkait isu ijazah palsu, yang kebetulan adalah mantan presiden. Ini sudah sampai di pengadilan, dan masyarakat anak bangsa terbelah. Bahkan ada kelompok-kelompok yang mengandalkan kekerasan untuk mengancam, mempengaruhi kelompok lain terkait beda pendapat soal ijazah palsu mantan presiden ini. Nah, mungkin dalam situasi seperti saat ini, yang dibutuhkan tentunya adalah persatuan untuk kemajuan Indonesia ke depan tentunya. Nah, mungkin bisa disampaikan, Pak, bagaimana sih harusnya masyarakat atau anak bangsa ini bersikap melihat fenomena saling tuntut terkait ijazah palsu yang menjadi isu
yang memecah belah tentunya ini. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak sebagai penutup. Ini luar biasa, bukan main, dan perlu kita stressing dan menjadi catatan buat anak bangsa di seluruh wilayah tanah air. Iya. Kenapa demikian? Kasus ijazah palsu ini yang menyangkut nama Pak Mulyono, Iya. ini sebenarnya persoalan mudah. Iya. Kalau goodwill secara pribadi dari beliau sendiri dari awal menyatakan, kalau ini yang saya punya benar, tunjukkan, selesai. Iya. Setelah ditunjuk ternyata bodong, bala kosong, ya sudah, masyarakat ini permisif. Jangan saya punya, nanti saya akan buktikan. Ini menimbulkan polemik di anak bangsa. Ya. Yang kita lihat hari ini, Ya. perpecahan antara anak bangsa terjadi. Bukan di anak bangsa. Di aparat juga terbelah. Berbahaya ini. Pro kontra, berbahaya. Di kementerian ada yang suka bapak itu, bahkan menyatakan, Pak Jokowi adalah guru saya. Gila ini. Sehingga dengan kasus ini, kita bilang kasus. Ya. Karena sebenarnya persoalan mudah, kalau dibilang, ya saya minta maaf, masyarakat kita ini permisif. Ya. Pasti justru kita akan bergandengan tangan menyelamatkan PR bangsa yang lebih besar. Ya. Kita akan melupakan semua bahwa Pak Mulyono adalah termasuk pengisi bangsa ini yang kita hormati, akan kita hargai. Tapi yang kita lihat hari ini, justru kalau ini terus dipertahankan terus, terjadi chaos. Yang rusak adalah bingkai NKRI. Ya. Nah, oleh karena itu, dengan segala kearifan yang ada, mohon dengan hormat dan sangat kepada aparat yang hari ini sedang menangani persoalan ini. Ya. Harus arif, bijak, jujur, dan tegakkan hukum yang sebenar-benarnya. Kalau memang benar, katakan itu benar, bahwa ijazahnya, ya benar. Kalau enggak, katakan bahwa ijazahnya tidak benar bagi seperti ini. Tapi harus kita buat kompromi. Bahwa masyarakat bangsa ini harus tetap bergandengan tangan, merapatkan barisan, untuk memapak program pemerintah Kabinet Merah Putih agar tujuan nasional yang berkaitan masalah ekonomi kerakyatan, gemah ripah loh jinawi tadi, tata tentrem karta raja, bisa terlaksana dengan baik tanpa ada polemik di lapangan. Tinggal diminta kearifan, kejujuran pejabat. Jangan Bapak bersikukuh, Pak. Bapak suka lihat rakyat kita di lapangan berkelahi. Bapak suka lihat aparat kita terpecah. Bukan masyarakat, Pak. Aparat juga terbelah. Ini gimana melihat seperti ini? Nah, tentu di sini mohon dengan hormat dan sangat kepada pimpinan nasional untuk melihat ini sebagai suatu ancaman. Negara kebangsaan hari ini sedang mengalami ancaman yang sangat berbahaya. Dibutuhkan keputusan politik yang berpihak dari seluruh rakyat bangsa Indonesia dan maupun pejabat untuk negara bangsa. Negara bangsa adalah segalanya. Demikian, selesai Pak. Pemirsa, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Tadi Pak Tritamtomo menyampaikan banyak hal tentunya, yang tentunya juga disampaikan juga solusi, berbagai solusi untuk mengatasi segala persoalan yang muncul di bangsa ini. Mulai dari soal adanya perpecahan di antara anak bangsa, sampai upaya untuk menata kembali sistem ataupun dinamika di lembaga dan kementerian yang ada saat ini. Nah, mungkin dari beberapa hal yang disampaikan Pak Tritamtomo tadi adalah menggambarkan situasi dan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Tentunya ini akan harus menjadi perhatian seluruh anak bangsa, karena persatuan dan kesatuan seluruh anak bangsa akan menjadi modal dasar bagi bangsa ini untuk menghadapi segala macam tantangan dan hambatan. Tanpa kejujuran dan juga tanpa merasa memiliki terhadap bangsa ini, Indonesia akan
menuju kehancuran. Untuk itu, jaga persatuan dan kesatuan demi bangsa Indonesia ini ke depan. Terima kasih pemirsa, kita bertemu lagi pada episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.